Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di acara yang sudah ditunggu oleh masyarakat dunia umumnya dan khususnya Daily Friends dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di Daily TV. Nah, kali ini episode ke sudah banyak lah pokoknya ya. Kita gak usah sebut episode lagi deh ya. Pokoknya kita Daily TV selalu setia menemani Daily Friends dimanapun berada setiap 2 minggu sekali. Nah, karena di Daily TV ini kita akan membahas topik-topik yang seru seperti kabar update dari kantor pusat Armina Daily ataupun kisah-kisah sukses para mitra-mitra bisnis dimanapun berada ataupun kabar-kabar terkini dari mancanegara. Wah, keren ya. Seperti episode yang selalu kita live dari Mekah. Luar biasa nggak? Nah, sekarang kita juga mau live dari tempat yang ya nggak jauh dari Mekah juga lah ya. Sebelum saya perkenalkan bintang tamu kita kali ini, seperti biasa saya mau cek suara saya apakah sudah cukup bisa jelas terdengar di Daily Friends dimanapun berada. Seperti misalnya yang biasa sudah hadir nih ya, kita mau sapa-sapa dulu. Gimana apa kabar semuanya? Kembali ketemu lagi sama saya Eril. Luar biasa kan selalu pasti Hong Kong, sudah setia stay tune. Kota Batu, halo Ibu Chandraning, Ibu Umi Kuntum, alhamdulillah sukses sehat kaya berkah. Amin 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 buat kita semuanya ya. Waalaikumsalam. Oke, Nganjuk, sip ket. Halo Pak Prasetyo Budi, sehat Pak? Pak Warsopu, Ibu Warsopupi, Pak Suro Palembang, wais mantap ya. Berarti sudah siap kita silaturahim ya sambil ngebahas topik yang seru ya. Good. Udah cukup jelas terdengar kan? Nah, tadi udah nungguin ya dari jam 10 ya. Biasanya kalau yang seru-seru ditungguin kita biasa bikin penasaran. Nggak apa ya, kita tunda dikit ya. Insya Allah kita nggak mengurangi keseruan kita kali ini buat kita ngobrol-ngobrol. Nah, sudah jelas ya. Good. Oke. Nah, gimana kabarnya? Tolong ketik di kolom komentarnya. Saya mau tahu kabar terkini dari daerah masing-masing. Seperti saat ini di Salemba, Jakarta Pusat sedang agak sedikit mendung ya. Mudah-mudahan sih terus bertahan mendungnya ya. Suasananya enak ya. Ya nggak hujan, nggak panas ya. Gimana di Palembang mungkin atau di Hong Kong? Gimana kabarnya di Hong Kong? Lagi musim apa di sana? Kayaknya pandeminya udah mau kelar di sana ya. Insya Allah sehat-sehat. Saya doakan semoga mitra Armina Daily Friends dimanapun berada selalu sehat, sukses sehat kayak berkah. Amin. Dan jika video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda, silakan di-share kembali video ini supaya bisa mendapatkan manfaat lebih besar lagi. Amin, amin, amin. Good. Nah, tapi seperti yang saya bilang di awal bahwa kita suka live mengundang para bintang tamu yang seru, yang luar biasa inspiratif. Dan kali ini kita mengundang seseorang yang luar biasa mengharumkan nama Armina Daily, produk-produk kita dibawa ke mancanegara. Kemana? Ke Turki. Nah, jadi kita mau dengar kabar update dari beliau. Ya, kita mau dengar gimana sepak terjang beliau di acara Musiat Expo di Turki ini. Ya, Musiat Expo 2020 ini udah acara yang kesekian kalinya diadakan, sebuah expo yang rutin diadakan ya, yang memperkenalkan produk-produk dari mancanegara, UMKM dari berbagai macam negara. Di sana beliau membawa produk-produk Armina Daily dan memperkenalkan Armina Daily ke halayak luas, luar biasa ya. Ini dia ya. Kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan sosok ibu yang luar biasa, Ibu Wilsari Lubai SEAKCA MSc BKP. Mari kita sambut ini dia, Bu Wilsari. Kita gabung ya, Bu Wilsari. Halo, Assalamualaikum Wilsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Sehat juga Bu, sana Bu, baik aman ya? Alhamdulillah sehat semua. Lagi jam udah mau maghrib ya sana ya? Bukan, baru mau subuh. Baru subuh malah. Kebalik ya. Suasananya gelap-gelapnya sama. Ya. Oh, mau jam 6 pagi. Iya, benar, baru mau jam. Ya udah jam 6 lewat nih. Udah jam 6 lewat. Lewat ya? Iya, udah jam 6 lewat. Lagi ngapain, Bu, saat ini? Masih ada di dalam kamar. Kita biasa kalau jalan tuh nanti jam 8-an. Jam 8 kita sarapan dulu di hotel. Tapi biasa kalau saya bangun tuh saya selalu minum ASI Hapro dulu gitu supaya
Oh gitu? Iya, jadi, Biar langsung pergi ngecas ya? iya, pergi, minum ASIHA, bangun tidur minum ASIHA, terus nanti habis sarapan minum ASIHA dulu, terus nanti malam sampai minum ASIHA. Jadi badannya, loss gitu jadinya nggak pegel-pegel. Keren. Iya. Tapi protokol kesehatan di sana gimana Bu diterapin ya Bu? Aman ya? Iya, Ketat banget alhamdulillah, atau gimana? iya alhamdulillah kita memang kalau dari Suta memang udah kelihatan ya kita, Mhm. saya ceritain dulu nih dari awalnya nih ya, kalau Siap, siap. dari Suta kita udah emang protokol COVID-nya tuh udah terlihat gitu ya. Persyaratan rapid test juga udah siap, tetapi memang agak-agak aneh gitu ya. Maksudnya uh, screeningnya itu pas waktu di Suta tuh tidak memperlihatkan rapid testnya ya, sampai kita di pesawat pramugara maupun pragawatinya pun tidak memberikan tidak mau kita menunjukkan rapid test itu gitu. Kayak mungkin asumsi orang yang masuk udah rapid test gitu ya. Karena persyaratan ke Turki hanya rapid test nih, ke Turki hanya rapid test. Lalu kita memang di pesawat itu surprise juga gitu ya, mungkin memang lagi mengejar target nih Turkish Airlines. Jadinya kita tetap bertiga gitu, seatnya kan ada 3 ya, seatnya tetap 3. Gitu. Iya, makanya surprise saya kan untungnya dapetnya di lorong ya. Tapi Hmm. saya pas mau ke toilet kan berapa menit setelah take off tuh saya ke toilet. Saya sebenarnya ke toilet itu mau cari-cari tempat yang memang sendiri gitu. Ternyata ada di depan, pas di belakangnya kelas bisnis gitu ya. Saya di situ aja jadinya. Dan itu tidak ada ininya penumpangnya gitu. Ya udah saya pindah ke situ. Jadi saya sendiri yang membuat jaga jarak dengan orang lain gitu ya. Tetap kita Oh, pakai masker ya, tetap kita pakai iya. masker, tetap pakai masker, semuanya pakai masker, pasti di reminder sama pramugari-pramugara. Terus pramugari-pramugaranya mau double masker sih, dia double masker medis, terus di luarnya tuh masker plastik gitu ya. Oh, panas banget itu pasti ya. Terus makanannya pun dia menyajikan tuh makanannya tuh nggak ada makanan yang diolah ya. Jadi semuanya udah mungkin dalam kulkas semuanya karena kita pegang dingin semua gitu, baik sandwich. Jadi dia ngasihnya tuh sandwich roti gitu aja sih sama cake gitu ya, cake terus air putih terus sama jus kemasan semua gitu. Jadi semuanya kemasan jadi nggak tersenggol, jadi semua tersenggolnya di packagingnya gitu ya. Nah, pas Hmm. sampai di Turki juga kita udah sampai di bandara, kita juga semuanya protokol sama seperti bandara Suta gitu ya. Terus sampai di hotel juga kita dicek cek suhu, cek masker gitu ya, terus ngisi bebas COVID gitu ya, baru masuk gitu ya. Gitu. Nah, Oh, pas sampai di tempat expo pun kita didata dulu nih nama-nama kita ada apa enggak gitu ya. Terus nanti isian formulir COVID-19 lagi, bebas dari COVID atau kita punya saudara, punya tetangga yang pernah bersentuhan dengan mereka yang sudah terjangkit COVID gitu. Gitu Mas Erin. Baru kita berarti ke bandara di Istanbul ya, di Ataturk ya? Iya, di bandara terbaru itu loh Mas Eril, yang Keren ya. katanya terbesar di seluruh dunia ya, internasional Iya, ya iya, iya, ternyata. internasional di Ataturk Ya ya, luar benar, baru ya. jauh lumayan. Ternyata lebih jauh Keren loh dari banget. Terminal 3 jalan kakinya. Terminal 3 udah jauh ya. Ini lagi Iya. Ataturk ujung ke ujung. Masya Allah. Tapi di Ataturknya protokolnya seperti apa? Apakah sama kayak di Suta atau ya lebih? Sama di Suta sama, tapi memang dia mungkin lebih sepi ya, mungkin karena saking Mhm. luasnya jadi kelihatan sepi gitu ya. Iya, Iya iya. benar. Kalau kita kan Terminal 3 pas di ruang tunggu itu terasa social distancing-nya tuh agak-agak kurang ya. Oke. Physical distancing-nya gitu ya. Tapi kalau di sana memang sudah terlihat karena dia memang luas juga, jadi memang jaraknya jauh-jauh. Ya kita-kita aja yang mungkin rombongan baru yang deket-deket, yang satu kontingen, yang satu grup, itu baru deket-deket. Nah, kami di Oh, sana oke. sampai Mhm. jadi konjen staf KJRI itu masuk sampai ke tempat bagasi kita. Jadi mereka nunggu di bagasi, pengambilan bagasi, mereka bisa masuk sampai bagasi kita ambil bagasi dibantu oleh staf KJRI, semuanya difasilitasi oleh KJRI. Barang-barang, Oh, iya. jadi Gitu. benar-benar aktif ya si KJRI juga ikut terjun untuk mendukung di sana ya Bu ya?
Iya benar sekali, dari awal promosi sampai kita mau technical meeting, sampai hari H-nya mereka menjemput gitu ya, Mhm. sampai kita oh ya ada yang saya satu lagi cerita nih Nah, mungkin gimana pengalaman, Bu? mungkin nanti untuk teman-teman atau yang sudah gitu ya sambil Oke. mengingat kembali, kalau pas waktu kita bagasi itu, troli kita kan biasanya kita main ambil aja ya troli ya, Iya ternyata di iya iya. sana harus deposit, masukin Ada uang. koin ya? Koin. Iya, masukin 10 tele, uang satu lembar itu baru deh kita bisa klik, bisa button push untuk Jamnya ngambil ya. si troli tersebut, baru kita Dan harus kembali ke situ lagi ya Bu ya, di ya baik tempatnya ya. itu supaya uangnya mau diambil, kalau uangnya nggak diambil ya sembarangan nanti dimarahin kita. Jadi Keren. selain staf KJRI yang bantu kita juga difasilitasi oleh para mahasiswa-mahasiswa nih, yang para mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang jago-jago Wow, bahasa wow Inggrisnya, keren. bahasa Arabiannya, pakai kayak oke deh mereka. Wih, mantap. Nah, Uh, Bu Sari, kita flashback dulu sebentar. Nah, Bu, saya oke. dengar kabarnya tuh dari rekan kita ya, Mas Fahri ngabarin tuh ya, waktu itu kabarnya ceritanya Mas Fahri ngasih tahu nih ada teman kita nih di mitra bisnis yang mau bawa produk kita ke Turki. Gitu. Wow, gimana ceritanya? Terus katanya Bu Besar mau ada apa expo segala macam, bla diceritain lah, disampaikan seperti Bu Besar menyampaikan ke Mas Fahri gitu ya. Nah, sekarang boleh nggak Bu Besar ceritain nih kok tiba-tiba bisa ikut uh, Musiat Expo ini ke Turki? Gimana ceritanya Bu awalnya Bu? Ya, awalnya memang saya langsung dihubungi oleh Musiat Indonesia. Jadi Musiat Indonesia itu baru berdiri di 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Dan ini yang suatu keberkahan dari Indonesia adalah representatif di Indonesia itu langsung orang Indonesianya sendiri gitu ya. Karena kalau Musiat itu kan punya cabang di seluruh dunia hampir 125 negara. Salah satunya Indonesia, representatifnya langsung orang Indonesia. Kalau negara lain tidak ada, jadi perwakilannya pasti ada orang Turkinya pasti yang tinggal di sana gitu ya. Jadi nah saya kenal dengan beliau dengan Pak Ustadz Dodi yang kalau di Musiat itu ketua-ketuanya di setiap negara disebutnya presiden. Jadi presiden Musiat Indonesia itu Ustadz Dodi menghubungi saya nggak tahu gimana ceritanya dia tahu gitu ya. Tahu jadi lalu saya dengan tim organisasi, saya juga ikut organisasi ya. Jadi kami datang lalu diperkenalkanlah tentang expo ini. Gitu. Terus lalu dari pembicaraan itu saya langsung berpikir karena Turki itu senang dengan koko kongko gitu ya, dengan iya benar kan ya. Terus mereka sering ngopi-ngopi gitu ya. Saya langsung terpikir kayaknya nih Red Coffee oke juga gitu ya. Secara kita juga punya penerbangan, punya perjalanan umroh plus Turki ataupun perjalanan Turki saja gitu ya tanpa umroh. Itu cocok banget kayaknya kalau siapa tahu bisa nih Red Coffee tampil di kafe-kafenya mereka gitu ya. Itu asal mulanya jadi terus prosesnya lah ya langsung proses pendaftaran cukup mudah. Sebelum pendaftaran saya juga bertanya dengan tim Musiat ya, dengan Pak Dodi, terus ada woman entrepreneur-nya, divisi woman entrepreneur-nya itu Ibu Ina. Saya bertanya gimana challenge-nya atau kans-nya dari Trio Imun nih. Awalnya saya memang Red Coffee yang saya tampilkan gitu ya. Nah kebetulan banget itu saya bertemu di bulan Juni. Bulan Agustus Pak Dodi itu berkunjung ke Turki untuk mungkin mereka kan koordinasi ya dengan Musiat Turkinya berkoordinasi. Nah itu pada saat itu Pak Dodi bilang boleh nggak saya beli aja deh Red Coffee saya promosikan kepada kolega-kolega saya di sana gitu. Jadi Oke. Pak Dodi itu membawa Red Coffee saya itu sekitar 6 box gitu ya. 6 box berarti ada 60 saset kan ya. Nah, ya jadi dia sampai di Turki benar tuh dia setiap berkunjung ke kolega-koleganya, ke calon buyer-buyer. Dia kan ada koleganya tuh, ada kolega yang memang pribadi, ada kolega si buyer, trader gitu ya.
Nah itu mereka dicoba sekali satu saset sama dia. Padahal saya nggak ngajarin loh. Tapi kayak marketingnya lebih bagus ya. Udah tahu nih nggak bisa Keren. satu saset. Itu kasih Gitu sampel ya, Bu, ya? materi cerita awal bertemu dengan Oh, Indonesia gitu. dari situ akhirnya menuju ke dia dapat info, Ibu dapat info dari beliau ya bahwa ada Musiat Expo itu ya, Bu, ya. Iya benar. Terus itu ada berapa kontingen, Bu, sekarang yang dari Indonesia yang ke Turki selain Ibu? Jadi di Turki yang ke Turki ini yang bareng dengan kita ngikuti itinerary-nya Musiat Indonesia itu yang bareng dari awal sampai akhir, nanti juga ada yang extend, itu ada sekitar 35 orang. Tapi yang jalan sendiri ketemu di booth-nya aja, ketemu di expo itu ada 10 orang. Jadi sekitar 45 orang. Wow, oke. Berarti ini ya Indonesia sebenarnya cukup terkenal juga ya di Turki ya, Bu, ya. Bisa ada kontingen banyak itu bisa bawa ke sana ya, Bu, ya. Iya benar. Jadi memang mereka kan pas dengar Indonesia itu mungkin masing-masing punya sejarah ya dengan Indonesia, terutama Turki sendiri kan punya sejarah dengan Indonesia yang baik gitu ya. Mereka memang menanti Indonesia, di mana Indonesia itu banyak produk-produk yang dibutuhkan. Memang Turki itu tidak banyak produk yang mereka pakai, tidak bukan merupakan hasil mereka ya, jadi mereka Ya, impor gitu ya. betul. Dan Bukan itu produksi mereka sendiri ya. bukan produksi mereka. Dan satu lagi yang diingat bahwa tetangga-tetangganya Turki itu mengandalkan Turki banget, termasuk Azerbaijan yang kemarin baru Yes. merdeka itu, mereka tuh benar-benar kalau misalnya Turki tidak memberikan import barangnya, ekspor barangnya itu pasti collapse gitu ya. Nah, itulah yang kenapa para kontingen kita di Indonesia itu melihatnya bukan Turkinya, tetapi tetangga-tetangga Turki, tapi melalui Turki gitu. Karena Turki yang akan bisa jadi ekspor ataupun orang yang datang nanti di expo. Oke, Gitu. nah betul, berarti cocok lah ya. Karena kan sana juga iklimnya kan ya masih agak mendekati Eropa juga ya, karena suka dingin, Iya dingin benar. lumayan Udah ya. ada 4 musim, 4 musim. Betul, betul, betul. Dan kan juga Oh ya, muslim sana juga banyak ya. ya, mungkin satu lagi Mas Eril, Iya. ada satu momen yang belum saya ceritakan tadi, mungkin Mas Eril juga belum bertanya, tapi saya akan ungkapkan adalah saat kita datang di hari pertama datang tanggal 16 ya, tanggal 16 itu kami diundang oleh KJRI untuk dinner, untuk makan malam. Nah, disitulah kami ketemu dengan Bapak Konjen dan keluarga dan para staf yang ada. Di situ Pak Konjen itu sangat terima kasih sekali pada kita semua para delegasi. Kenapa? Karena kita benar-benar mengambil golden opportunity. Kenapa golden opportunity? Kenapa? Karena kan kita lagi pandemi nih, tidak semua orang mau untuk keluar kan ya, apalagi keluar dari negaranya, apalagi untuk berjualan di luar negeri gitu kan ya, cari buyer, cari partner gitu ya. Tapi itulah yang dia menceritakan banyak filosofi, contohnya mungkin ada kejadian Cina, seperti Cina dia bisa masuk ke negara-negara konflik, setelah negara itu tidak konflik, banyak negara yang mau masuk tapi kan udah dikuasai oleh Cina. Insya Allah kita yang delegasi ini seperti itulah gitu. Jadi orang udah aman, kita udah memegang para buyer atau partner atau para investor gitu, Mas Fahmi. Cakep. Itu namanya momentum ya, Bu ya. Jadi kita manfaatkan momentum ini karena timing itu ya kita nggak tahu ya. Yang penting kita mempersiapkan diri terus, selalu bersiap diri. At the moment kesempatan atau momentum itu datang, kita akan angkat momentumnya. Benar. Nah, itu berarti karena kebanyakan berbicara dengan Mas Fahri. Kalau nggak ada Mas Fahri juga kita nggak bisa silaturahim juga nih Mas Fahri. Benar. Berarti ini juga pesan-pesan juga nih buat deliverance ya Bu ya, dimanapun berada nih. Saya mengutip tadi katanya Bu Wilsari juga tadi ya. Yang penting kita harus jeli melihat momentum bahwa ya nggak pernah tahu kapan momentum tersebut datang gitu. Nah jadi pada saat momentum itu datang, ibaratnya kayak ombak nih,
peselancar kan nunggu ombak yang bagus buat dia show gitu ya istilahnya. Show-nya dia kan cuma beberapa menit atau beberapa detik. Tapi itu menentukan banget pada saat dia bersiap menerima ombak tersebut gitu. Jadi deliverance dimanapun berada pada saat kapanpun dan dimanapun selalu menyiapkan diri sebaik-baiknya dan perform sebaik-baiknya karena nggak tahu pada saat kapan itu momentum datang. Golden opportunity. Good job, mantap. Keren, Bu. Nah, itu berarti schedule-nya itu acara musiatnya sendiri kemarin berapa hari, Bu? Sorry. Untuk expo-nya sendiri itu mulai dari tanggal 18 sampai 21, Mas Oke. Eril. Nah, Ibu sendiri di sana stay-nya berapa lama? Saya 24 udah check out. Udah check out. Iya, saya nggak bisa extend. Jadi saya mengoptimalkan B2B meeting-nya di setiap harinya gitu. Jadi makanya kita pada pulang malam gitu ya. Wow. Keren. Appreciate sekali nih buat Bu Wilsari. Iya, mohon doanya. Menarik banget ceritanya nih. Iya. Keren. Nah, Bu Wilsari, waktu pas tadi kan kemarin cerita, saya juga lihat juga live-nya ya Bu kemarin ya di website Armina Daily juga, gimana suasana di sana ya. Kayaknya orang memang sudah rindu acara-acara seperti itu ya di tengah pandemi saat ini gitu ya. Nah, Ibu pada saat itu meeting B2B-nya itu emang dijadwalkan dari si penyelenggaranya atau Ibu yang coba nyari kesempatan, ini saya mau coba ketemu ini, atau gimana, Bu? Karena saya ngambil paket yang memang udah dari awal sampai akhir itu dikoordinasi oleh Musiat Indonesia. Karena kan saya pikir saya ngapain ya, saya maksudnya sendiri gitu kan. Saya belum pernah nih. Saya belum pernah ke Turki. Jadi alhamdulillah wasilah dari Armina Daily saya sampai. Alhamdulillah. Jadi, yang belum jadi mitra, ayo cepetan nih. bisa melalang buana gitu ya. Amin. Jadi karena saya dari awal dari A sampai Z diurusi oleh Musiat Indonesia karena saya menggunakan paketnya mereka. Jadi pada saat expo saya udah dikasih tahu jadwal, Bu Wilsa, kamu siap ya nanti jam 11 nanti kita ketemu dengan calon buyer, trader ataupun dari industri gitu ya. Oke, siapin aja Bu apa yang saya udah bawa laptop gitu untuk nanti presentasi, udah bawa semua berkas legalitas tes labnya dari produk Trio Imun, udah bawa produknya juga. Jadi pas waktu bertemu dengan mereka presentasinya gampang. Nanti kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris ya kita bisa bahasa Inggris, tapi kalau mereka bisa bahasa Turki kan karena didampingi oleh translatornya dari para mahasiswa yang ada di Turki yang tergabung di PPI. Jadi mereka lah yang nanti ngomong gitu ya, kita udah tinggal kesini aja gitu. Berapa menit dikasih kesempatan waktunya, Bu? Sepuasnya saya untuk menjelaskan gitu ya. Jadi kalau saya merasa nih orang ini agak tertarik gini. Pertama gini, Turki itu kan taunya kopi gitu ya, taunya kopi itu tidak diapa-apain ya, pokoknya murni kopi. Dari biji gitu kopi gitu ya. Iya, terus mereka taunya dia white atau black coffee gitu ya, tiba-tiba ada red gitu kan. Tiba-tiba ada red tuh saya bilang aja ya seperti Indonesia kan ada white dan red. Seperti Turki benderanya juga sama. Red and red. Nah, kita masuklah di rednya ini gitu ya. Nah, mereka memang surprise pas sebutin ada ginseng, ada pariwiceng kan. Saya nggak ngerti kalau pariwiceng itu ditransitnya apa ya bahasa Turkinya saya nggak ngerti. Sejenis ginseng juga kan. Jadi mereka surprise gitu kan. Betul dia taunya tuh udah taunya untuk untuk para laki gitu ya. Oke. Mahasiswa tersebut juga mentransitkannya kayaknya ke sana gitu ya. Mereka sebenarnya Terus saya bilang kan dari brosurnya dari Mas Fari itu, brosurnya kan ini ya kan ada tulisannya in English semua. Terus selain itu baru si mahasiswa itu selain itu ini gitu kan baru deh nyobain kan saya juga udah siapin paper cups tuh termos dari KJRI kita disiapin ya untuk buat masak air panas. Udah saya nyiapin paper cup-nya aja gitu kita kasih coba. Ya udah gitu Mas Fari. Gimana responnya, Bu? Surprise sih mereka pas nyobain. Ada gitu kan. Luar biasa. Ini dia selalu nyebutnya luar biasa. Kenapa luar biasanya? Saya tanya gitu kan. Iya, karena rasanya ada kopinya gitu ya, tapi kok membuat saya
blok gitu kayaknya apa nggak tahu ya, mungkin reaksi di Mhm. organ tubuhnya tuh langsung yang plong gitu ya. Beres. Bilang, dia kaget ya itulah kan karena ini herbal drinking ya. Jadi dan kebetulan memang red coffee itu langsung terlihat efeknya saya bilang gitu. Jadi langsung terlihat dia langsung kayaknya oke ya, kita harus tes pasar katanya gitu, tes market Asik. gitu ya, tes market gitu. Oh ya itu yang saya tunggu gitu kan, ya insya Allah mereka juga udah lihat tes lab kita ya, legalitas, Hmm. kan dari Mas Fari saya dapat company Ya, profile gitu ya, dari company profile, terus saya juga minta tes labnya dan sesuai dengan di boxnya itu kan ada ya, ada certified-nya ada ya. certified internasional kan, HCCP, GMP. Nah, itu yang perlu mereka gitu ya. Udah itu Dan aja. mereka mengakui itu ya, Bu ya? Ya, Hasil-hasil lab dan certified itu ya? iya mengakui karena saya kan sebelum berangkat saya juga konsultasi dengan suami ya karena suami yang Hmm. ngerti hal-hal seperti itu juga tentang Ya. sertifikasi. Jadi oh ya ini bisa dipakai gitu kan. Makanya pas saya presentasikan ya mereka oke gitu kan. Ya, itu aja. Terus untuk yang mungkin red coffee-nya seperti itu. Ya. Kalau propolis, mereka lebih tertariknya sebenarnya propolis sama red coffee. Karena mereka Oke. tahu kan propolis mereka mengkonsumsi juga, memproduksi juga, tapi mereka memproduksinya dia bertanya ini berapa persentase sih si propolisnya gitu kan. Hmm. Saya tuh baru ingat, oh ya saya kok kayak nggak bawa tes labnya si ASI Hapro ya, tapi saya ingatnya yang pasti kayaknya mendekati 100%, tapi memang dia dicampur habatus sauda, saya bilang gitu ya. 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 Kata dia, oh nggak mungkin 100% gitu kan, karena setahu saya cuma 25%. Oh enggak, saya bilang sepertinya kalau yang di bawah itu kan pasti akan cair gitu ya. Ya, benar-benar. Jadi makanya saya kemarin coba WA Mas Fari gitu ya. Mas Fari tolong dukungan support dukungan. Wah, Mas Ari juara selalu andalanku. Iya benar nih, bukan trio imun aja andalan saya, andalan saya juga gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti responnya welcome banget ya sama produk dari Anandeli ya. Ya, Nah, terus menurut Ibu opportunity dari kita untuk di Turki tersebut next-nya seperti apa, Bu? Dari hasil perjumpaan-perjumpaan kemarin. kalau saya rasa ya ini bisa lanjut gitu ya Mas ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dari hasil B2B, saya tuh kemarin itu B2B itu hari pertama udah ketemu perusahaan industri. Ya, dia perusahaan industri yang punya cabang lumayan banyak negaranya karena CEO-nya orang Nigeria. Jadi dia salah satunya pasti akan ekspor ke Afrika gitu ya. Lalu itu pertemuan pertama di hari pertama. Ternyata kemarin saya dipanggil lagi. Jadi itu pertemuan kedua. Nah, pertemuan Oh, kedua kemarin hari pertama saya pertemuan dengan ketuanya. Ketuanya kayaknya masih orang-orang Turki ya. Saya lupa orang Turki apa bukan. Nah, hari keduanya kemarin siang itu saya ketemu dengan wakil ketuanya karena dia penasaran dengan produk saya, terutama Red Coffee, karena dia yang tadi itu dia taunya kan coffee itu tidak diapa-apain gitu ya, cuma paling tambahannya gula gitu kan. Nah itu jadi lebih intens lagi memperdalam informasi yang dia mau ketahui, termasuk harga. Nah harga itulah dia nanya, kalau saya kalau saya minta 1.000, minta 1 kontainer, itu berapa harga saya gitu kan. Saya menyebutkannya tuh masih harga mitra gitu ya, harga mitra. Oke, oke. ini maksudnya 1 saset atau 1 box gitu gitu kan. Saya bilang 1 box gitu kan. Ya oke, oke kita harus tes market dulu nih gitu ya. Jadi cobain gitu. Terus ngelihat ya tadi tes labnya dari HCCP, GMP gitu ya, memperlihatkan itu. Terus yang kedua ya ini Asia Propolis tetap dia ingin bertanya berapa persentase dari si propolis tersebut gitu. Nah, kemarin sebelum ketemu yang ini, perusahaan ini, saya di pagi harinya sekitar jam 10-an itu saya ketemu. Nah, itu orang pertama ya, maksudnya baru pertama kali saya berjumpa. Dia itu punya supermarket
link supermarketnya di seluruh Turki itu ada gitu ya, baik yang besar maupun yang mini market ya. Nah dia tertarik dengan propolis. Dia hanya tertarik dengan propolis karena kalau red coffee ya kembali lagi dia bilang saya agak lama kalau saya harus tes market gitu ya. Kalau propolis kita udah kenal gitu ya. Nah, kita semua kan apalagi yang muslim pasti udah kenal dengan propolis gitu ya. Makanya dia tetap minta tanya berapa persentase dari propolis tersebut. Oke. Berarti itu PR buat kita ya Bu ya. Ya. Nanti itu berarti nextnya masih bisa berhubungan kan by email atau segala macam ya? Iya, masih saya udah kasih kontak personnya, kita akan lanjut tanpa udah tidak ketemu lagi tapi kontak kami masing-masing udah kami disimpan gitu. Udah saya simpan, dia juga simpan saya gitu. Nah, oke. Siap. Ini kita sambil bacain kolom-kolom komentar ya Bu ya. Ya. Boleh cari ya. Tadi ada yang tanya harganya kan pasti kan harusnya beda ya karena dengan harga retail di sini atau harga mitra di sini. Karena kan ada biaya kirim segala macam. Nah itu Bu Belsari menjelaskannya seperti apa? Masih tetap sama juga? Kan saya bilang harga Jakarta. Jadi harga Jakarta nanti untuk urusan biaya ongkir ya, kita sebutnya biaya ongkir, padahal biaya ongkirnya biaya cukai gitu ya. Jadi ada pajaknya segala ya. Kalau pajak beda lah ya itu ya. Pajak ekspornya 0, tapi kan biaya yang lainnya banyak gitu ya. Packagingnya semuanya handlingnya gitu ya. Saya bilang dia karena udah tahu pasti itu tanggung jawabnya si pembeli. Kita dari awal sudah harus mempertegas bahwa harga Jakarta sekian, kalau ditambah dengan harga sampai ke tempat itu saya juga udah hitung. Saya coba hitungnya berdasarkan kargo yang saya kemarin pakai Musiat Indonesia. Jadi per kilonya $12 gitu ya. Karena berarti kan itu semua urusan biaya cukainya udah diurus oleh perusahaan forwardingnya gitu ya, perusahaan kargo. Nah, itu saya hitung aja, itu kan harga biasa tuh, maksudnya bukan harga kargo itu. Maksudnya kalau kita buat kargo misalnya mau 1 feet, itu kan berdasarkan kontainernya ukurannya berapa, 1 feet, 400 feet, itu kan dia harga kargo ya lebih murah dibandingin, kan hitungannya volume gitu ya, dibandingin ini kilo gitu ya. Tapi saya coba buat harganya harga yang termahal aja dulu gitu ya. Kan karena saya tidak tahu dia akan mau ordernya berapa banyak gitu. Jadi saya kasih aja 1 kilo $12 seperti saya berangkat ke sini saya bilang. Oh, jadi ada disclaimer-nya lah. Ini harga Jakarta sekian, biaya sekian itu ya. Jadi istilahnya masih ada kasaran lah ya Bu ya. Itu perhitungannya. Iya benar. Karena memang kalau bisnis di luar negeri, mungkin ini sebagai tambahan informasi. Betul. Sebagai tambahan informasi, kita harus mempertegas di awal, walaupun baru masih diskusi awal, kita harus sudah pertegas bahwa harga kita sekian dan FOB-nya di mana gitu ya. Itu harus jelas dari awal harganya, dan itu semuanya ditanggung dari mereka. Kita dari harga dasar aja. Dan yang satu lagi, yang kedua adalah kita harus memastikan make sure bahwa barang itu datang sebelum berangkat, uang dari para pembeli itu sudah masuk ke rekening kita. Setuju. Betul, itu disclaimer buat diri sendiri pastinya. Iya benar. Dan satu lagi yang ada keuntungan adalah Pak Konjen diwakili oleh staf perdagangannya akan menemani kita pada saat signing kontrak gitu loh. Jadi dia akan coba mempelajari kontrak yang dibuat oleh nggak tahu nanti buat kontraknya sih saya sudah mempersiapkan kontraknya gitu ya. Nanti kita baca bareng, nanti orang tersebut setuju. Jadi saya nanti akan didampingin oleh Bapak Iwan namanya. Indonesia. Nanti akan mempelajari kontrak dan kurang lebihnya itu apakah harus perlu direvisi, dan nanti si buyer itu setuju dengan kontrak saya. Jadi kita selalu didampingin KJRI. Jadi KJRI tahu dari awal sampai signing, sampai nanti ordering, sampai kita pengiriman, sampai benar-benar uangnya nyampe. Oh, berarti benar-benar mengayomi ya istilahnya ya, benar-benar didampingi banget ya. Sampai sekarang pun nanti next step-nya terus didampingi untuk masalah perjanjian tadi Bu ya?
Iya benar, benar karena KKJRI kemarin juga memberitahukan, karena pada waktu pandemi, pada saat awal pandemi ada UMKM dia lancar, jadi setiap mau barang kirim uang sudah masuk, misalnya dia perjanjiannya 50%, barang Hmm. kirim nanti sampai di tempat, 50% lagi kemudian gitu ya. Tapi, ternyata pas pandemi itu, delay-nya sampai sebulan, kan tahu sendiri kalau UMKM itu kan dia Iya, modalnya cepet. modal sendiri ya, bukan perputaran uangnya tuh dia modalnya sebenarnya dari perputaran uangnya tersebut Iya, gitu kan. setuju, setuju. Nah, mereka laporlah ke KJRI gitu kan, karena KJRI dari awal nggak tahu perjanjiannya seperti apa, tapi coba memfasilitasi, ya ternyata memang alasannya karena pandemi, kan pada saat itu lockdown ya, bank-bank Hmm. juga lockdown, Hmm. jadi gimana mereka mau transfer gitu. Ya udah akhirnya Oh. sebulan kemudian baru, bisa terselesaikan, tapi kan komunikasinya ada jadinya gitu. Oh, tetap di itu ya, mediasi sama KJRI ya. Wih, Iya mantap, betul, luar biasa. iya. Wih, keren banget. Nih, teman-teman kita kayaknya lumayan banyak penasaran nih tentang tanya-tanya sama Bu Wilsari nih. Mhm. Oke, Ibu nih dari Mahmudin. Ibu, apakah boleh kita melakukan aktivitas bisnis Armina Daily di Turki? Soalnya setiap negara punya aturan lain-lain nih. Dan apakah sudah ada MOU dengan antara Indonesia dengan Turki tentang usaha Armina Daily? Ini maksudnya mungkin ini kali ya, atau bisnisnya, atau perjanjian apa barangnya, perdagangannya, atau gimana ya maksudnya? Menurut Ibu gimana? Perjanjian Kalau antara saya Indonesia dan itu, Turki? karena Armina Daily itu ada nih ya, ada organisasi wanita wanita entrepreneur, wanita pengusaha di Indonesia namanya KEMI. Dia Oke. juga bilang, "Oh ini ya apa, dia bilangnya multi level marketing ya?" Saya bilang, "Iya, Yes. tapi kita base-nya, syariah." Oh, nah itu yang membuat, perusahaan-perusahaan Turki yang diskusi sama saya, mereka, antusias karena kita udah syariah ya, sistemnya gitu ya. Ya. Kalau saya lihat mungkin pertanyaan ini berhubungan dengan itu, dengan sistem ya, sistem kita multi level marketing tapi ke syariah. Kalau saya sampai hari ini gitu ya, saya memperkenalkan suatu produk itu tidak ke sistem gitu ya, seperti jual beli saja, seperti jual beli, tapi memang, pasti para buyer itu bertanya, berapa harga distributor gitu ya, karena Oh, dia pikir saya, adalah agent gitu ya. ya, Ya saya anggap harga saya sebagai member, sebagai mitra itu adalah ya harga distributor gitu ya. setuju. Makanya saya sebutkan harga Red Coffee sekian, si Asia Propolis pun saya menawarkannya nggak harga satuan, tapi harga satu lusin. Karena saya Oh, oke. yakin mereka akan beli nggak mungkin satuan kan. Iya, Jadi iya, saya iya. kasih harga yang harus termurahnya itu adalah di dalam satu box itu satu lusin. Perjanjiannya itulah kalau saya rasa kita perjanjiannya jual beli barang aja, jual beli barang. Karena kan kalau jual beli barang tidak ada yang salah di dalam dunia bisnis, di dalam Setuju. hubungan internasional perdagangan juga tidak ada masalah. Iya, Gitu. iya. Betul, betul. Setuju. Itu malah setidaknya malah meringankan kerja kita juga, Bu ya, pada saat kita mengintroduce bagian kita gitu ya. Iya benar, benar. Kita sebagai mitra juga kebantu kan sales kita. Yang kita Nah, kita udah ada reseller kan soalnya gini, setiap produk itu pasti punya reseller ya. Kita anggap itu dia sebagai reseller kita gitu iya, ya. betul. Ya kan, tanpa kita sadari sebenarnya kan semuanya multi level marketing gitu kan ya. Setuju. Karena ini tambahan info sedikit juga mungkin ya buat Bu Wilsari dan seluruh Daily Friends dimanapun berada. Terakhir kita perjumpaan rutin dengan DPS Dewan Pengawas Syariah dari MUI kan kita diawasi secara rutin ya, dan kita sudah dapat legalitas syariah dan kita terus diawasi pergerakan maksudnya aktivitas kita sehari-hari dan ada pertemuan-pertemuan rutin gitu ya, termasuk saya juga ikut pertemuan tersebut. Para Dewan Pengawas Syariah kita ini mendeklar bahwa MLM yang syariah itu tidak banyak memang. Tapi salah satunya di Indonesia ini peraturannya benar-benar diperketat atau disesuaikan dengan kesyariahan syar'inya gitu. Jadi sebenarnya bahwa teman-teman Daily Friends ini cukup bisa berbangga hati, bisa bersyukur lah ya bahwa kemungkinan dari Indonesia ini ya hukum syariahnya benar-benar dipertegas dan belum tentu di negara lain itu bisnis multi level marketingnya ada yang syariahnya
gitu. Jadi rata-rata malah negara-negara lain banyak yang antipati misal segala macam ya, apa syariah juga kurang gitu ya diawasi. Dan di Indonesia makanya kita bisa berani, nah ini declare dari dia ya, declare dari beliau bahwa kita bisa berani nih kalau Indonesia bisa di declare bahwa MLM syariah itu benar-benar bisa diawasi oleh lembaga Islamnya di negara tersebut gitu ya. Nah, kita bisa menjadi market leadernya nih untuk MLM syariah ini, insya Iya, Allah. Nah, benar. makanya Mobil Sari salah satu pelopornya juga bisa memperkenalkan bisnis Amin. MLM syariah ini di Turki, luar Iya, biasa. iya, Keren benar-benar. banget. Mantap. Insya Amin, Allah. Masya Allah bakal mendunia Red Coffee merajai pasar internasional. Wah, luar Amin. biasa. Catat. Amin. Siap nanti ada perjalanan dari Armina Reka Perdana. Wah, terus tampil kok ada si merah-merah gitu ya. Wih, Dari mantap. restoran Indonesia aja, restoran Bu Deden, Bu siapa gitu ya. Iya, keren. Bu Deden gitu ya, Bu Deden, Bu Nafa. Sekarang ada si merah gitu. Amin. Nah, Bu Wilsari ini kan kayaknya Bu Wilsari benar-benar ya alhamdulillah salah satu role model ya, teman-teman mitra juga ya. Jadi berada bahwa hebat nih perusahaan kita, produk kita bisa go internasional gitu ya. Dan balik lagi tadi sedikit mention di awal bahwa ini kan salah satu momentum bagi kita ya. Dan alhamdulillah Bu Wilsari menyadari hal tersebut dan ikut dalam ombak momentum tersebut gitu ya. Nah, boleh nggak di sedikit apa ya motivasi atau ya sharing deh dari pengalaman-pengalaman Ibu ini bahwa semuanya bisa mendapatkan momentum tersebut gitu ya. Nah, menurut Bu Wilsari gimana? Iya, Masukannya. momen kita bisa masuk ke suatu dunia baru, kan kita mungkin yang tadi awalnya belum bisa berdagang atau seperti apa, manfaatkanlah channel-channel yang ada, networking kita, jaringan kita. Ya tadi memang aset kita itu saat ini adalah aset itu loh, phone book kita gitu ya. Dari phone book tersebutlah kita berusaha membuka diri dalam hal yang positif, membuka diri untuk bisa bisa mempromosikan diri kita gitu ya, mempromosikan diri dan dengan kita yakin dengan diri kita bisa melakukan apa yang kita sampaikan, lalu kita bisa ternyata kita punya ada produk di belakang kita ini bisa tampil ke depan, kita harus percaya diri gitu ya, percaya diri dan yakin saja. Kita kan selalu ikhtiar dan doa gitu ya, nanti hasilnya dari ikhtiar dan doa tersebutlah Allah yang akan mewujudkan tersebut gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau misalnya kita menaruhkan suatu, kita sebagai penjual aja belum tentu yang dijajakan di pinggir jalan pun belum tentu semua orang beli, tapi tetap ada aja kan, setiap di jalanan pasti ada yang berjualan, di toko pun juga ada, di butik pun juga ada, dan juga tidak semua atau tiap hari pun konsumennya tuh pasti akan meludak, enggak. Jadi kita beranilah dengan diri kita, yakinlah dengan diri kita dapat bisa mempromosikan, bisa menceritakan diri dan produk kita gitu. Jadi orang pun melihatnya oh iya, karena dia yakin, kita juga yakin yang dengar gitu ya. Seperti seperti di Turki ini, orang tidak tahu Red Coffee, tapi saya meyakinkan, saya selalu bilangnya don't be afraid Corona because you have Red Coffee or Trio Imun from AD gitu ya, from Armina Daily. Saya selalu bilang gitu dan mereka selalu tertarik. Keren, luar biasa. Iya. Sepertinya saya sebenarnya udah terlewat nih sholat subuhnya, astagfirullah. Iya. Baik. Oke, Ibu, terima kasih luar biasa. Saya appreciate sekali dengan Bu Wilsari. Terima kasih. Mohon maaf Bu Wilsari kalau harus kurang lebihnya. Sukses terus buat Bu Wilsari dan tim, dan salam buat keluarga. Mari Bu, pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deliverance itu tadi perbincangan kita dengan Bu Wilsari dari Turki langsung ya. Luar biasa ya perjalanan beliau. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman Deliverance dimanapun berada. Dan ya itu kita nggak ada yang tahu momentum kapan datang kepada kita. Yang penting kita terus mempersiapkan diri, selalu menjalani aktivitas kita sebaik mungkin, se-perfect mungkin ya.
Nggak usah hitung-hitungan, ini kecil, ini besar, ini big opportunity, ini small opportunity. Nggak usah pikir itu. Semua opportunity itu adalah big. Nggak ada yang tahu kan mana big, mana small kan. Yang penting perform sebaik-baiknya. Gitu. Oke, setuju ya guys. Nah, Daily Friends sedikit mengingatkan juga bahwa sesuai dengan peraturan dan tata tertib dari Armada Daily, bahwa kita juga terus diawasi oleh APLI. Ya, dari APLI juga kita sehubungan dengan surat himbauan dengan nomor sekian ya, ada di sosial media, sudah di-share juga kemarin. Himbauan tersebut menetapkan peraturan perusahaan dan tata tertib dalam menjual produk Armada Daily di marketplace gitu. Jadi ayo kita kerjasama, saling teamwork, bahu-membahu, bahwa berdasarkan kode etik tersebut para mitra tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan produk Armada Daily dengan harga di bawah retail gitu ya. Saya garis bawahin, saya ulangi sekali lagi, tidak diperbolehkan dengan harga di bawah retail gitu, apalagi melakukan transaksi tersebut di marketplace. Jadi kalau mau di sosial media bahwa ibu atau bapak adalah agen Armada Daily atau mitra Armada Daily, it's okay, tapi tolong kerjasamanya jangan ada di marketplace, apalagi di bawah harga. Oke ya, kita sama-sama menjaga supaya atmosfer kita terjaga dengan baik dan perusahaan kita bisa berlangsung lebih lama dan selalu sukses buat kita bersama ya. Setuju ya teman-teman ya? Kita yuk sama-sama kita saling menghimbau, saling mengingatkan dengan baik bahwa kita ingin sama-sama dengan jalan yang lurus, jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, good ya. Sukses buat teman-teman semua. Dengan berakhirnya sesi sharing tadi dengan Ibu Wilsari, maka berakhir pula perjumpaan Daily TV kita kali ini. Ya, saya Ariel dari awal sampai akhir. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sebentar lagi kita mau siap-siap soal Jumat. Saya mau undur diri dulu. Terima kasih atas atensinya ya. Baik, tadi saya lihat harus ada sanksinya. Oke, itu sudah dipikirkan pastinya ya. So good. Yang penting teman-teman saling mengingatkan dan saling menjaga. Setuju ya? Terima kasih atas atensinya, luar biasa, keren sekali Daily Friends dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, jaga selalu protokol COVID-nya ya. Jangan meremehkan ya, tapi jangan takut juga bahwa show must go on. Good. Sukses selalu, sukses, sehat, kaya, berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.